Pemerintah memperkirakan 146,48 juta orang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Jumlah ini lebih rendah atau menurun sekitar 24% dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Sebagian besar pemudik juga telah melakukan perjalanan mereka hingga H-4 ini. Dan apakah arus mudik kali ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama pengamat transportasi Joko Setiawarno yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Pak Joko, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Dengar kabar bahwa dari pagi hingga sore tadi Anda sudah melakukan pengecekan ke sejumlah tempat terutama di terminal yang menjadi titik keberangkatan para pemudik ke sejumlah daerah. Apa hasil dari pantauan Anda, Pak Joko? Ya, selamat malam, Mas Irsal. Baik, jadi kami itu membiasakan sudah berjalan ke mungkin tahun ke-15 ini ya, untuk keliling melihat simbol-simbol transportasi keberangkatan dari pemudik. Ini memang hari pertama mulainya mudik yang cukup ramai. Jadi tadi pagi itu kami mulai sekitar jam 7, jam 8 lah itu ya di Terminal Pulau Gebang. Karena hari ini adalah mudik bersama gratis Kementerian Perhubungan. Dari beberapa terminal, saya ikut yang di Pulau Gebang. Ya, kondisinya cukup ramai juga, tapi memang dari info yang kami dapat untuk penumpang reguler yang mudik ini mengalami penurunan sebenarnya dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau mudiknya jelas ramai dan ini kelompok pertama besok masih ada lagi gitu. Berikutnya ke terminal Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok sekarang kondisinya sudah lebih baik lah kondisi terminalnya. Nah, cuman mungkin kebersihannya perlu diperhatikan. Tapi kalau masalah penumpangnya, kami lihat dan juga menanyakan itu adalah memang ada penurunan, ya. Tapi kondisi-kondisi lainnya bus dan sebagainya jauh lebih rapi daripada sebelumnya lah, ya. Karena kondisinya terminalnya sudah dibuat lebih baik. Berikutnya agak siang sedikit kami ke terminal Kalideres. Nah, Kalideres cukup ramai sekali. Kami kira itu dari 4 terminal hari ini yang paling ramai kegiatannya di Kalideres itu. Tapi menurut informasi dari kepala terminal bahwa dibandingkan tahun lalu katanya lebih menurun ini, ada penurunan lah. Tapi belum tentu tapi besok masih ada lagi kan untuk mudik. Tapi setidaknya Kalideres cukup banyak, karena itu juga keberangkatan ada yang ke wilayah Sumatera, yang paling banyak dari Kalideres, kemudian sebagian juga kalau pagi itu ke Jawa Tengah dan Banten, Jawa Timur, ya. Dan kemudian agak siang lagi, agak lebih sore kami ke lebih dekat itu ada terminal Poris. Nah, Poris memang tidak begitu banyak karena ada mudiknya pun sudah pagi. Nah, itu lebih banyak mereka adalah ke Jawa, ya. Baik. Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Tapi dibanding 4 terminal yang paling sedikit memang itu dari Poris. Mungkin karena sore, tapi kalau mungkin sudah agak malam saya kira bisa lebih banyak. Dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ciwandan. Nah, ini menuju Ciwandan karena kami lihat kami untuk ketiga kalinya tahun ini melihat Ciwandan. Pertama kali itu tahun 2003, saat itu adalah sepeda motor sudah mulai dipisah. Jadi sepeda motor di Ciwandan, kemudian untuk truk dan mobil pada saat itu masih Merak. Nah, tahun ini dipisah lagi untuk angkutan barang ke PBJ. PBJ itu Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Ya, nah ini membuat lengang juga sehingga seolah-olah tidak ada pergerakan di Pelabuhan Merak. Memang cukup lancar. Namun dari data yang ada ternyata tidak jauh beda dari tahun yang lalu. Jadi kita bukan data secara total, seolah lengang, tapi dia lancar. Ini yang jelas seperti ini. Tapi biasanya sepeda motor itu malam. Ya. Nah, ini setelah ini wawancara ini nanti live Zoom ini kami juga akan melihat kondisi di Pelabuhan Ciwandan, karena tadi masih agak sepi, tapi kondisinya sudah lebih luas untuk buffer zone-nya dibandingkan yang dulu. Ini 2 kali lipat dan cukup bagus. Jadi kalau berhenti di buffer zone-nya itu ya tidak begitu lama, nanti depannya sudah kapal. Jadi kalau dulu agak berbelok jauh, sekarang lebih pendek. Dan untuk menunggu seandainya terlalu panjang juga tenda-tendanya ditambah, karena memang dulu itu cukup panjang di jalan raya.
Nah, sekarang Baik. diberikan penado, apalagi ini musim hujan ya, kalau hujan, mudah-mudahan nanti malam ya bisa lancar lah. Nanti Baik, Pak kita Joko, saya lihat tahan lagi. dulu yang Begitu, Mas kemudian Izan. saya akan bertanya kepada Anda ketika tadi Anda menyatakan bahwa jumlah pemudik tahun ini dilihat ada penurunan sama seperti prediksi 24% ini meski kemudian harus ada data validnya setelah arus mudik ini berlangsung. Kemudian apa yang menyebabkan penurunan angka itu nanti kita akan bahas, tapi saya jeda dulu Pak Joko karena saya akan mengajak Ya, Anda pemirsa untuk menyaksikan pantauan CCTV arus mudik Lebaran dari Jasa Marga. Kita lihat bersama mulai dari CCTV Jasa Marga yang berada di Cikampek Utama. Kalau kita lihat bahwa jalur cukup lengang, tidak ada kepadatan yang begitu berarti di ruas area tol Cikampek Utama. Kemudian kita akan beralih ke jalan layang MBZ yang juga terlihat ramai lancar tanpa ada kepadatan yang begitu berarti. Kalau bisa diperkirakan ini laju kendaraan roda 4 berada pada kisaran 40 hingga 60 km per jam begitu. Kemudian kita beralih juga ke CCTV Jasa Marga yang berada di Mojokerto bahwa kita lihat hanya ada satu atau dua kendaraan roda 4 yang melintas di ruas tol ini. Itu artinya bahwa belum ada tanda-tanda kepadatan para pemudik yang menggunakan jalur di ruas tol Mojokerto tentunya untuk wilayah Jawa bagian timur. Saya kembali ke Pak Joko, kemudian apa yang bisa menjawab terkait dengan penyebab penurunan angka yang memang Anda prediksi tadi di awal? saya kira ini tidak terlepas dari ada efisiensi anggaran tahun ini ya. Kita tahu dengan efisiensi anggaran ini kan, ya semuanya tahu bahwa ada terjadi PHK, kemudian pekerja-pekerja yang honorer juga mereka untuk sementara waktu mereka tidak bekerja, sehingga ini juga akan tidak banyak yang tetap pun yang masih bekerja selama 3 bulan inilah boleh katakan namanya pertemuan, diskusi tidak ada, artinya pemasukan itu tidak ada, sehingga mereka hanya mengandalkan gaji saja. Oleh sebab itu mungkin bisa jadi hanya dengan gajinya saja ya, untuk apalagi kelompok golongan muda itu ya, mereka lebih mementingkan untuk membayar angsuran rumah atau kendaraan itu lebih diutamakan ketimbang mereka harus mudik gitu. Nah, ini yang menjadi pilihan mereka, dan itu juga kita dari awal sudah memprediksi hal seperti itu akan terjadi gitu. Baik, dengan turunnya jumlah pemudik yang berangkat dari sejumlah terminal yang Anda pantau pada hari ini, kemudian bagaimana pendapat dari para PO bus yang mungkin sebelumnya memperkirakan bahwa arus mudik pada tahun 2025 ini meningkat sehingga mereka menyiapkan armada yang begitu banyak, tapi nyatanya hanya sedikit yang berangkat dari terminal-terminal yang Anda kunjungi hari ini? Ya, ini PO juga mengalami penurunan ya. PO bus yang katakan bus akap itu ya. Makanya kami kan dari Masyarakat Transportasi Indonesia itu mengusulkan beberapa waktu yang lalu, seandainya mudik Lebaran ini lebih baik mengutamakan bis yang reguler dulu lah, baru kemudian menggunakan bis pariwisata. Atau mungkin kami mengusulkan lagi minggu depan biar bis reguler tetap hidup mereka ya, karena mereka lah yang setiap hari mengangkut penumpang. Mungkin tahun depan kita akan rubah lah, namanya mudik gratis tidak perlu dengan menyewa bus, tapi mungkin dengan voucher saja ya, tinggal memilih busnya yang mana. Karena apa? Bis-bis yang akap ini otomatis mereka tuh ada rem cek. Karena rem cek itu ada anggaran tersendiri untuk bis wisata. Nah, tahun ini nggak ada anggarannya atau terlambat. Ini jadi persoalan juga ya. Padahal mudik gratis itu harus dengan rem cek. Makanya tadi malam saya diberi informasi ada ditemukan 13 bis yang tidak jadi berangkat karena diketahui rem ceknya gagal. Harus segera digantikan. Oleh sebab itu, mungkin tahun depan harus dirubah lah model pemberangkatan untuk bis mudik ini. Ya memang cukup bagus lah Kementerian Perhubungan memberangkatkan dari terminal. Artinya membiasakan masyarakat bahwa naik bis itu dari terminal, bukan di tempat umum. Tapi berikutnya saya kira kita perlu inovasi sehingga jangan sampai juga ada seat yang kosong dan sebagainya. Nah, ini perlu satu aplikasi atau mungkin tadi yang saya sebutkan sistem voucher aja, menggunakan bis yang mana, nanti kalau dia menggunakan bis itu pemerintah bayar. Itu saya kira lebih efektif lah gitu ya. Baik, Pak Joko, kalau tadi Anda menyebut 13 bus tak lolos rem cek,
kemudian sebaik-baiknya bus jika memang infrastruktur jalannya kurang memadai, bahwa kecelakaan dan lain sebagainya yang tentu kita tidak harapkan itu mungkin saja terjadi. Bagaimana menurut Anda pantauan kesiapan infrastruktur jalan, terutama di ruas jalan tol maupun di arteri untuk menyambut arus mudik di 2025 ini? Kalau jalan tol otomatis itu tidak boleh ada lubang. Nah, makanya 1 minggu, 2 minggu sekarang saya sering menggunakan jalan tol, kami masih menemukan pada saat itu perbaikan jalan, ada juga minggu yang lalu, penambahan ruas jalan. Tapi memang sudah dijanjikan pada saat, ya minggu inilah katakanlah, mereka sudah siap semua dan kami coba cek tadi, penambahan ruas jalan itu sudah selesai dikerjakan. Contohnya, ada penambahan ruas jalan antara Tangerang sampai Merak. Kalau minggu lalu kami lihat di sini masih ada pekerja, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, demikian juga tol yang lainnya. Jadi sudah cukup bagus untuk tol. Namun untuk jalan arteri yang masih jadi persoalan, beberapa ruas jalan itu masih terdapat berlubang. Ya, nah, padahal mestinya tidak boleh. Nah, ini kan kemarin ketika efisiensi anggaran itu termasuk yang dipangkas biasanya, dan seandainya tidak dipangkas itu sudah dikerjakan. Makanya kami bilang berkaitan sama keselamatan jangan. Termasuk juga sebenarnya yang tidak nampak itu adalah fasilitas keselamatan jalan. Seperti apa? Lampu, marka jalan, guardrail, semuanya ya. Kemudian penerangan jalan umum, ini juga nggak dianggarkan untuk pemeliharaannya. Kan jangan heran, mungkin beberapa titik lampunya tidak terang, karena nggak ada pemeliharaan. Ini jangan sampai terulang lagi seperti ini. Ya, karena perjalanan malam hari kok lampunya tidak ada juga. Sudah lampunya tidak ada, jalannya berubah kan berbahaya sekali gitu ya. Baik, kemudian apa yang dilakukan MTI terkait hal ini? Apakah sudah melakukan mediasi? Saya juga pengguna ruas tol yang mengarah ke Cirebon, bahwa kita tahu di sisi arah menuju Cirebon ataupun sebaliknya ada pekerjaan yang memang begitu lama terkait dengan pelebaran jalan dan lain sebagainya. Apakah itu sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Jasa Marga ataupun pihak terkait untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat laju arus mudik di 2025 ini, Pak Joko? Ya, kalau jalan tol katakan ini sudah selesai semua lah ya. Jadi pelebaran jalan, penambahan lajur sudah selesai, penambahan sudah selesai. Jadi mulus untuk jalan tol yang non tol, arteri ya, entah itu arteri yang jalan nasional, jalan provinsi maupun kabupaten, ini masih ada persoalan. Baik. Kemudian terakhir mungkin Pak Joko, apa kemudian yang bisa calon pemudik yang kemungkinan masih berada di Jakarta untuk menghadapi arus-arus baik melalui jalur darat, terus kemudian jalur laut maupun jalur udara? Ya, yang jelas pertama, bagi pemudik yang menggunakan angkutan umum. Angkutan umum itu kan bisa bus, bisa kereta, bisa kapal, bisa juga pesawat udara. Nah, itu harus setidaknya 1 jam sudah berada di lokasi. Sehingga bisa menghitung berangkat dari rumah jam berapa. Ya paling enggak rata-rata ya minimal 2 jam lah dari rumah untuk bisa sudah sampai tiba di tempat stasiun, jangan sampai terlambat karena semua angkutan umum sekarang itu tidak tertunda, jadi sesuai tepat waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia membawa kendaraan pribadi, ya kendaraannya harus disiapkan dengan baik. Ya harus servis dan sebagainya. Termasuk juga pengemudinya harus diperhatikan juga. Ini kan pengemudi ini tentunya kalau dia kan tidak profesional. Nah, kalau ada waktu harus istirahat karena kecelakaan kita paling banyak karena mengantuk. Kalau lewat jalan tol, ya jangan dipaksakan kalau rest area penuh segera keluar dari rest area toh. Di luar JRT cukup banyak rest area yang artinya rest area tempat untuk istirahat. Bisa lebih murah dan lebih murah sebenarnya. Nanti masuk tol lagi nggak apa-apa dan tidak ada pemotongan. Sebenarnya sama juga gitu ya. Nah, yang penting tadi istirahat itu penting, ya, tidak memaksakan diri perjalanan jarak jauh. Dan yang terakhir, apapun kita menggunakan moda transportasi, kalau sudah siap semuanya, jangan lupa kita untuk berdoa agar selamat dalam perjalanan, dengan selamat juga sampai di tujuan. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda terkait dengan pantauan-pantauan yang MTI lakukan untuk mengupdate informasi arus mudik 2025. Selamat kembali bertugas, Pak Joko. Terima kasih.